Dua isu terakhir terkait Letkol Teddy Indrawijaya dan revisi UU TNI ternyata saling berkaitan dari sudut berbagai pihak yang menanggapinya secara negatif. Dalam episode kali ini saya ingin menyorotinya. Disposisi negatif ini sering disamakan dengan disposisi kritis, padahal itu dua hal yang berbeda. Kritis itu bersifat konstruktif, maka diperlukan. Sedangkan negatif itu a priori, cenderung lebih pokoknya tidak. Nah, siapa saja mereka ini dan mengapa mereka mengambil posisi negatif? Hal ini yang akan saya bahas pada edisi AI kali ini. Saya mengamati bahwa soal kenaikan pangkat Letkol Teddy Indrawijaya ini ada hubungannya dengan upaya revisi Undang-Undang TNI yang sebetulnya mulai diperjuangkan sudah sejak 2022-2023 dan menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Di tahun 2024, setelah kalah di pemilu, PDIP lah yang mengambil leadership posisi negatif ini melalui corong ketua umum mereka. Bahkan bukan saja penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI, namun juga terhadap revisi Undang-Undang Polri. Nah, tentu saja kita tahu otak di balik suara Megawati Soekarno Putri ini adalah si anak sulung yang ingin menjadi ketum sementara yang untuk mencapai tujuan ini perlu menarik PDIP ke dalam domain oposisi. Nah, soal ini sudah saya bahas berkali-kali di berbagai kesempatan lain. Akhirnya pemerintah Prabowo Subianto dengan modal saham 81% kursi di parlemen berhasil mendorong revisi Undang-Undang TNI ini ke dalam prolegnas prioritas 2025. Itu ditegaskan dalam rapat paripurna DPR 18 Februari yang lalu. Nah, kita tahu ada dua hal yang dipersoalkan di publik soal Letkol Teddy Indrawijaya ini. Yang pertama adalah penempatannya di Sekretariat Kabinet dalam kapasitas sebagai prajurit TNI aktif. Nah, yang kedua, soal kenaikan pangkatnya yang dihubungkan dengan merit system di TNI AD. Dan karena Letkol Teddy ini adalah sosok viral yang efektif dijadikan medium menimbulkan noise atau kebisingan di ruang publik, maka dengan jelas kita sekarang bisa melihat suatu pola atau pattern politik, yaitu pola penolakan berbagai pihak berkepentingan tadi terhadap revisi Undang-Undang TNI sejak 2022 dan pola penolakan terhadap penempatan dan kenaikan pangkat Letkol Teddy ini sekaligus jadi riding the issue. Ini adalah suatu manuver politik dari beberapa pihak yang saling memanfaatkan untuk kepentingan masing-masing, yang tujuannya adalah untuk menggagalkan revisi Undang-Undang TNI dan tentu saja kemudian juga revisi Undang-Undang Polri. Kita tahu bahwa NGO atau LSM itu hidup dari donasi-donasi para donornya. Mereka perlu uang untuk menjalankan aktivitasnya. Jadi sudah jelas hubungan donasi antara
NGO dan para donornya ini tidak bebas dari berbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan misi dari para donor dan NGO itu sendiri. Yang punya uang atau dana selalu on the upper hand, in control. Nah, yang minta uang selalu mengikuti kemauan pemilik uang. Di Gedung Putih yang heboh baru-baru ini, Presiden Trump bilang kepada Presiden Ukraina Zelensky, "You don't have the cards." Kita juga masih ingat isu-isu besar apa saja yang laku dalam konteks Indonesia di mata para donor ini sampai kira-kira 1 dekade atau 10 tahun pertama pasca reformasi 98. Jadi sampai sekitar tahun 2010. Isu itu pada intinya bicara tentang pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Nah, tema utama human rights violation ini laku pada periode itu untuk didanai, dan yang menjadi notorious actor-nya yang selalu disalah-salahkan atau jadi kambing hitam itu adalah TNI dan Polri. Maka LSM Indonesia seperti Kontras Impartial, Amnesty Indonesia, YLBHI, WALHI, AJI, Setara Institute, dan lain-lain selalu berusaha menampilkan diri sebagai proponen utama advokasi penegakan HAM di negeri ini, sambil terus mengambil posisi kritis sekaligus negatif terhadap institusi TNI maupun Polri. Maka para tokoh kontras seperti Haris Azhar misalnya, di masa itu rajin membawa segepok dokumen ke negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, atau Australia. Begitu juga tokoh-tokoh LSM lainnya, ini untuk meyakinkan bahwa advokasi LSM ini cocok dengan misi para donor itu. Nah, Imparsial misalnya, itu mendapat kucuran dana dari HIVOS di Belanda, sedangkan Kontras itu pernah didanai oleh Kairos dari Kanada, dan sekarang kerjasama dengan INCLO, International Network of Civil Liberties Organizations. Nah, HIVOS memiliki jaringan operasi yang luas di berbagai benua, terutama di Afrika dan Amerika Latin. Di Indonesia, donasi HIVOS ini melalui Yayasan Humanis. Dan bisa Anda lihat sendiri, Humanis ini tidak hanya dapat dana dari HIVOS, ada dari Uni Eropa, dari USAID, SIDA Swedia, bahkan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Norwegia, dan Belanda sendiri. LSM seperti Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia atau IKOHI juga memiliki afiliasi dengan HIVOS melalui Yayasan Humanis ini. Sedangkan INCLO, pusatnya di Swiss, itu juga memiliki jaringan global yang sangat luas. Kontras adalah agen mereka di Indonesia, dan jaringan LSM INCLO ini pun beragam seperti ya bisa Anda lihat di layar. Tetapi sejak tahun 2010-an terjadi shifting, pergeseran tema yang laku di mata para donor ini. Ya, shifting dari isu HAM ke isu korupsi. Nah, negara-negara barat saat itu umumnya melihat bahwa persoalan HAM dan demokrasi di Indonesia sudah relatif baik, sehingga mereka sudah mengurangi kucuran dananya, tidak sebesar di periode sebelumnya. Alokasi dana kemudian mengucur
deras ke LSM-LSM yang mengawasi korupsi. Bisa dibilang sekarang lembaga anti korupsi seperti ICW atau Transparency International Indonesia itu lebih kaya raya dibandingkan LSM yang mengadvokasi HAM dan demokrasi seperti Impartial, Kontras, atau YLBHI. Maka bisa dipahami bila isu revisi Undang-Undang TNI maupun Polri ini bagi para LSM HAM dan demokrasi adalah pintu masuk untuk mengembalikan aliran dana seperti yang pernah mereka nikmati di masa lalu. Nah, di balik tuduhan kembalinya Dwi Fungsi ABRI, bahkan sekarang didramatisasi sebagai multifungsi TNI, mereka ingin mengembalikan narasi Indonesia sedang kembali ke era Orde Baru yang represif. Kita tahu lalu jaringan Freedom House menyebutkan indeks demokrasi Indonesia itu turun 62 poin ke 53 poin pada periode antara 2019-2023. Bahkan lembaga Reporters Without Borders, RSF, nah ini dari sisi jurnalismenya ya, itu mengungkap penurunan kualitas kebebasan pers Indonesia. Ya, turun dari 63 sekian poin di 2019 ke 54 sekian poin di 2023. Laporan Economist Intelligence Unit yang sempat heboh belum lama ini, itu juga digoreng. Padahal kita sebetulnya masih masuk kategori flawed democracy, itu hanya di bawah full democracy, bukan authoritarian atau hybrid democracy. Padahal demo mahasiswa juga masih sering terjadi dan diperbolehkan. Media massa dan sosial media masih banyak yang menghina atau memfitnah presiden dan aman-aman saja. Konten provokatif seperti dirty vote yang cenderung serba cocok logi itu juga tidak di take down. Nah, semua ini adalah setting atau upaya rekayasa jaringan-jaringan LSM ini untuk memberikan gambaran bahwa Indonesia itu gelap. Dan karena gelap, perlu bantuan dana dari pihak-pihak asing untuk menjadikannya terang. Itu intinya. Di tahun 2022, sewaktu Mayor Jenderal Untung Budi Harto diangkat menjadi Pangdam Jaya, Jakarta, Kontras itu menggugat Panglima TNI Andika Perkasa ke PT UN DKI, Jakarta. Alasannya, Mayor Jenderal Untung ini adalah bagian dari tim Mawar yang terlibat dalam penghilangan para aktivis demokrasi antara 97-98. Lalu hasilnya apa? PT UN DKI Jakarta menolak gugatan Kontras, dan alasan hakim di PT UN, mereka menyatakan bahwa gugatan tata usaha militer semacam ini termasuk objek sengketa yang dikecualikan dari tugas dan wewenang PT UN. Dengan kata lain, ini urusan militer yang tidak bisa dicampuri oleh orang-orang sipil secara serampangan. Pertanyaannya, apakah Kontras tahu bahwa gugatan mereka sebetulnya akan gugur? Jelas tahu. Lah, tapi kenapa tetap ngeyel mereka pergi ke PT UN? Sebab mereka perlu panggung, perlu showcase yang seolah-olah objektif untuk ditunjukkan kepada para penyandang dana mereka ini. Nah, sekarang saya perlu menjelaskan sekali lagi
sekaligus membantah para LSM dan pengamat yang masih terus saja menyebarkan DFK bertopeng kritik tentang salah kaprah terkait posisi Letkol Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet. Untuk meluruskan salah kaprah yang beredar di ruang publik, kita perlu paham dulu dua hal. Pertama, di mana posisi sekretariat kabinet dalam struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Yang kedua, bagaimana posisi Letkol Teddy Indrawijaya sebagai prajurit TNI aktif terkait jabatannya sebagai sekretaris kabinet. Dalam Perpres 148 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, pada pasal 7 dijelaskan susunan organisasi Setnek ini, Sekretariat Negara. Ada 14 suborganisasi di bawahnya, dari huruf A sampai N. Nah, ini bisa Anda lihat di screenshot. Nah, coba Anda perhatikan ke-14 suborganisasi itu dengan seksama. Tidak ada satupun yang namanya sekretariat kabinet atau setkap. Dan persis disinilah banyak pengamat terjebak. Kuncinya ada pada suborganisasi yang namanya Sekretariat Militer Presiden. Ya, selanjutnya kita sebut pendek saja ya, Sesmilpres. Pada pasal 48 ayat 1 dari Perpres 148 ini, itu dijelaskan bahwa Setkap adalah bagian dari Sesmilpres. Nah, coba perhatikan screenshot berikutnya. Jadi, jangan hanya membaca pasal 7-nya saja, tetapi baca juga pasal 48-nya dan Anda akan memahami legal reasoning-nya secara utuh, bukan secara gegabah, sebagaimana diwacanakan oleh beberapa pengamat dan LSM, juga oleh tokoh-tokoh politik yang berkepentingan. Sudah terang benderang sekarang Letkol Teddy sebagai sekretaris kabinet berada di bawah kendali Mayor Jenderal Kosasi sebagai Sesmilpres. Nah, Mayor Jenderal Kosasi ini menjabat sejak November 2024. Maka Teddy dengan demikian termasuk dalam jabatan struktural eselon 2, bukan setingkat menteri. Dan sebagai prajurit TNI aktif, hal ini diperbolehkan. Nah, Kosasih dan Teddy ini sama-sama orang Kopassus, sama-sama pernah bertugas di Kementerian Pertahanan, membantu Menhan Prabowo Subianto. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa posisi sekretaris kabinet yang diemban oleh Letkol Teddy Indrawijaya ini sama sekali tidak melanggar aturan di domain TNI-nya. Ini kan di domain aturan sekretariat negaranya. Nah, sekarang domain TNI-nya. Dan hal ini terkait dengan aturan pada Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI. Pasal 1 Undang-Undang 34 2004 tentang TNI ini memang mengatakan prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif ke prajuritan. Jadi tidak boleh dalam keadaan dinas aktif. Nah, Pak SBY belum lama berkomentar tentang mulianya AHY mundur dari TNI karena beliau sengaja hanya menyoroti pasal 1 ini.
AHY itu harus mundur karena dia ikut pilkada DKI. Itu jabatan politis, dia mau jadi kepala daerah. Ini berbeda sama sekali dengan jabatan Teddy sebagai Setkap. Nah, bedanya di mana? Pasal 2 undang-undang ini mengecualikan 10 jabatan pemerintahan yang dapat diduduki oleh prajurit TNI yang masih berdinas aktif. Nah, di antara ke-10 jabatan yang diperbolehkan itu, ada pos Sekretaris Militer Presiden, Sesmilpres. Nah, Anda perhatikan screenshot berikutnya. Sesmilpres itu salah satu dari 10 pos jabatan yang secara hukum memang boleh dijabat oleh prajurit TNI aktif. Nah, sekarang Anda sudah paham bahwa Setkap itu adalah bagian dari Sesmilpres. Tadi kita bahas. Jadi, Teddy Indrawijaya itu bukan saja tidak perlu mengundurkan diri dari dinas aktif, tetapi tidak boleh mengundurkan diri. Ini adalah penugasan militer untuk Teddy, dan dia bisa dikenakan sanksi disersi bila menolak penugasan militer ini. Nah, sedangkan terkait dengan anggapan sebagian pengamat bahwa kenaikan pangkat Teddy Indrawijaya ini menjadi letkol, itu telah melanggar merit system di TNI AD. Hal ini sudah saya jelaskan panjang lebar di podcast Ruang Konsensus pada kanal Unpacking Indonesia. Jadi Anda silahkan simak kembali di sana. Kita tahu dari sudut pemerintah, sebagaimana dipresentasikan oleh Menhan Syafri Samsudin, itu tanggal 11 Maret kemarin, usulan revisi yang penting itu ada 3 poin. Pertama, soal kedudukan TNI dalam pemerintahan atau ketatanegaraan. Kedua, perpanjangan usia dinas. Yang ketiga, soal pengaturan penempatan TNI pada jabatan sipil. Tadi sudah disinggung pada pasal 2 Undang-Undang 34 2004. Saat ini kan ada 10 jabatan yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. Dan dalam usulan Menhan, revisi oleh Menhan, itu ingin diperluas menjadi 15 pos atau jabatan. Jadi ada penambahan 5 pos yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Nah, itu seperti yang Anda bisa lihat di layar. Bahkan dalam update terakhir kemarin, sudah disepakati menjadi 16, jadi ada tambahan satu pos lagi soal perbatasan, saya kira. Ya, badan perbatasan. Nah, lalu oleh civil society, LSM, pengamat, kaum intelektual, itu dimunculkan narasi bahwa hal ini potensial mengembalikan Dwi fungsi ABRI seperti di zaman Orde Baru. Saya ingin menyoroti esensi Dwi fungsi ABRI yang berkat jasa Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, itu mulai diubah melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara. Nah, ada 3 poin penting di sini. Nah, Anda tahu bahwa Undang-Undang 20 tahun 82 inilah yang menjadi payung hukum diberlakukannya doktrin Dwi fungsi ABRI. Nah, ketiga poin yang disoroti oleh Gus Dur dan sekarang sudah menjadi aturan di era reformasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus tetap mempertahankan aturan bahwa presiden harus dijabat oleh orang sipil.
Nah, tidak peduli latar belakangnya apakah sipil atau militer, yang penting pada saat dicalonkan yang bersangkutan berstatus sipil. Pak SBY dan Pak Prabowo Subianto itu saat dicalonkan statusnya adalah sipil, bukan militer aktif. Mereka adalah purnawirawan, sudah pensiun. Poin yang kedua, kita wajib pertahankan aturan masa jabatan presiden maksimal 2 dikali 5 tahun. Nah, ini untuk menjaga agar seseorang tidak bisa berkuasa terlalu lama seperti Jenderal Soeharto yang sampai 32 tahun. Ini penting. Yang ketiga, kita wajib pertahankan aturan bahwa TNI Polri tidak boleh lagi mendapatkan jatah kursi gratis. Artinya tanpa melalui pemilu di parlemen pusat maupun daerah. Di era Orde Baru ada yang namanya fraksi ABRI yang jumlahnya sampai 100 kursi, ini parlemen pusat ya. Dan kursi itu diperoleh tanpa melalui pemilihan umum. Nah, apa arti ketentuan yang ketiga ini atau prinsip yang ketiga ini? Ini artinya TNI Polri berada di bawah kendali sipil. Sebab pembuatan kebijakan negara ada di lembaga legislatif ini. Mayor Jenderal TB Hasanuddin dari fraksi PDIP di DPR, itu orang sipil, bukan militer aktif. Nah, Anda bisa paham 3 prinsip dasar yang dijadikan acuan oleh Gus Dur pada saat itu dan sekarang sudah dipraktekkan. Ini yang tidak boleh dirubah. Sejauh ketiga poin ini tidak diubah, maka sama sekali tidak ada alasan rasional untuk mengatakan bahwa dui fungsi ABRI bisa dikembalikan. Keyakinan bahwa atau anggapan bahwa dui fungsi ABRI bisa dikembalikan itu semata-mata hanyalah trauma atau fobia belaka. Soal perluasan jabatan-jabatan bagi prajurit TNI aktif itu tidak bisa dilihat sebagai atau identik dengan doktrin dui fungsi ABRI. Itu adalah praksis atau praktek yang dasarnya adalah konsensus yang dibangun di bawah supremasi sipil di parlemen. Nah, sedangkan doktrin dui fungsi ABRI dulu itu adalah ideologi yang punya daya paksa di tingkat praksis. Jadi sama sekali tidak ada konsensus di bawah supremasi sipil. Sangat berbeda. Nah, ketiga poin dari Gus Dur ini sekali lagi menempatkan konsensus di bawah supremasi sipil. Dan ini tidak boleh diubah. Sampai di sini dulu edisi analisis intelijen kali ini dan kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya.